Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menjalani perkuliahan. Pada kali ini, pada mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan, pada pertemuan yang kelima, kita akan membahas tentang pengaturan sarana dan prasarana pendidikan. Sahabat-sahabat semua, setelah melalui proses perencanaan, pengadaan terhadap sarana dan prasarana pendidikan, maka proses selanjutnya adalah manajemen sarana dan prasarana. Itu ialah proses pengaturan sarana dan prasarana. Ada beberapa proses yang dilakukan dalam proses pengaturan. Yang pertama itu adalah inventarisasi. Inventarisasi berasal dari kata inventaris yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Inventarisasi dapat diartikan sebagai pencatatan dan penyusunan sarana dan prasarana yang ada secara teratur, tertib, dan lengkap berdasarkan ketentuan yang berlaku. Melalui inventarisasi akan dapat diketahui dengan mudah jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, merek, ukuran, dan harga barang-barang yang ada di sekolah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor Keputusan 225-5-4-1971 bahwa barang milik negara berupa semua barang yang berasal atau dibeli dan yang bersumber baik secara keseluruhan atau bagian sebagainya dari anggaran pendapatan belanja negara ataupun dana lainnya yang barang-barang di bawah penguasaan kantor, departemen, dan kebudayaan, baik yang berada dalam maupun di luar negeri. Sahabat-sahabat semua, tujuan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan persekolahan secara umum. Inventarisasi dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Secara khusus, inventarisasi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sebuah sekolah. Yang kedua, untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Yang keempat, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Dalam kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah yang harus dilakukan oleh pengelola sarana dan prasarana pendidikan, yaitu yang pertama adalah pencatatan sarana dan prasarana sekolah dapat dilakukan di dalam buku penerimaan barang, buku bukan inventaris, buku atau kartu stok barang. Yang kedua, pembuatan kode khusus untuk perlengkapan yang tergolong barang inventaris. Tujuannya adalah untuk memudahkan semua pihak dalam mengenal kembali semua perlengkapan pendidikan sekolah, baik ditinjau dari kepemilikan, penanggung jawab, maupun jenis golongan. Yang ketiga itu semua perlengkapan pendidikan di sekolah yang tergolong barang inventaris harus dilaporkan. Laporan tersebut sering disebut dengan istilah laporan mutasi barang. Pelaporan dilakukan dalam periode tertentu
sekali dalam triwulan dalam 1 tahun ajaran misalnya. Pelaporan dapat dilakukan pada bulan Juli, Oktober, Januari, dan April tahun berikutnya. Sahabat-sahabat semua, penyimpanan adalah kegiatan menyimpan sarana dan prasarana pendidikan di suatu tempat agar kualitas dan kuantitasnya terjamin. Kegiatan penyimpanan meliputi menerima barang, menyimpan barang, dan mengeluarkan atau mendistribusikan barang. Dalam kegiatan ini diperlukan gudang untuk menyimpan barang-barang yang perlu disimpan di suatu tempat. Hal tersebut diperhatikan beberapa faktor pendukungnya seperti denah gedung, sarana pendukung gedung, dan keamanan gedung. Kita akan melihat denah gedung atau letak gedung. Tata letak gedung perlu diperhatikan untuk memudahkan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang. Yang kedua, sarana pendukung gedung. Sarana pendukung gedung meliputi bangunan gedung, listrik, alat angkutan, alat dokumentasi administrasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah keamanan. Keamanan gudang, secara historis gudang harus aman dari bencana banjir dan tanah longsor. Untuk menjaga keamanan gudang dari jangkauan pencuri, perlu dipagar keliling dan dipasang alat pemantau keamanan. Kemudian selanjutnya kita akan melihat pemeliharaan. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Pemeliharaan mencakup segala daya upaya yang terus-menerus untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang, yaitu dengan cara hati-hati dalam menggunakannya. Adapun tujuan dari pemeliharaan sarana dan prasarana itu diantaranya adalah untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Kemudian yang kedua, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Yang ketiga, untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Yang keempat, untuk menjamin keselamatan orang ataupun siswa yang menggunakan alat-alat tersebut. Sahabat-sahabat semua, ada beberapa macam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah ditinjau dari sifat maupun waktunya. Ditinjau dari sifatnya, ada 4 macam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, yaitu pemeliharaan perlengkapan bersifat pengecekan, yang kedua pemeliharaan yang bersifat pencegahan, yang ketiga pemeliharaan yang bersifat perbaikan ringan, dan yang keempat perbaikan berat. Sedangkan ditinjau dari waktu pemeliharaannya, terdapat 2 macam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Yang pertama itu adalah pemeliharaan sehari-hari seperti menyapu, mengepel lantai, membersihkan pintu, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua, pemeliharaan berkala. Misalnya itu adalah pengontrolan genteng atau atap, pengapuran tembok, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat semua, demikianlah uraian singkat saya tentang mata kuliah manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam membahas tentang pengaturan sarana dan prasarana pendidikan.
Semoga konten singkat ini mampu memberikan pemahaman baru, membuka cakrawala pikir sahabat-sahabat semua untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya pengaturan sarana dan prasarana pendidikan. Saya Edi Sundrawan Anak Parit mohon diri, jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.